Oke, selamat pagi Bu Swastiwi. Ya, kali ini saya bersama Bu Dr. Swastiwi Triatmojo, MDes, ini dosen saya. Kita akan berbincang tentang 70 tahun ASRI ya. Buku ini menarik karena bagi saya yang mahasiswanya Ibu banyak belum tahu tentang cerita-cerita atau sejarah kita, terutama prodi desain interior di masa yang lalu. Nah, saya ingin menggali, mungkin untuk awal Bu Swastiwi bisa bercerita tentang prodi kita desain interior, tapi di masa-masa awal. Ya. Monggo Bu, silahkan. Ya, kalau bercerita tentang awal berdirinya desain interior, mungkin kita bisa mulai dari judul nama dari departemennya yang waktu itu bernama REDIK ya, kependekan dari reklame, dekorasi dan ilustrasi grafis. Nah, ketika itu sebetulnya sudah sejak awal ketika ASRI berdiri itu sudah ada, sehingga mungkin kita patut bersyukur juga bahwa sebetulnya benih-benih dari dekorasi atau desain interior saat ini sudah sejak awal dari berdirinya ASRI itu sudah ada. Nah, itu bergabung dengan 3 jurusan dalam REDIK itu mungkin sampai tahun 1966 ya. Kemudian baru ketika Pak Widayat yang pulang dari studinya di Jepang datang ke sini, kemudian ada juga peristiwa-peristiwa lain di mana kemudian 3 jurusan ini kemudian berdiri sendiri-sendiri. Oke. Di mana kita sebagai jurusan atau prodi menjadi seni dekorasi ketika itu. Nah, itu berlangsung sampai seni dekorasi mungkin berlangsung sampai 1969-an ketika kemudian kita menjadi Diruda 67 itu kita menjadi STSRI ASRI ya. Yeah. Kemudian kita masih pakai seni dekorasi dan seni dekorasi itu kemudian menjadi Diruda di tahun 1979. Maaf Bu, Diruda apa Bu kepanjangannya? Diruda adalah desain ruang dalam. Oh ya, jadi bahasa Indonesianya interior ya. Jadi tidak langsung dengan nama interior ya. Jadi kita punya sejarah panjang dari mulai bagian saja dalam jurusan REDIK atau reklame, dekorasi, ilustrasi grafik, lalu beralih menjadi dekorasi, beralih dulu menjadi desain ruang dalam, baru desain interior. Nah, saya ingin gali lebih lanjut ya. Jadi ini dengar cerita nih Bu dari kakak kelas, dari dosen-dosen yang lalu kan, desain interior itu dulu tuh katanya itu apa ya, jurusan paling elit lah gitu kira-kira. Dulu pernah dengar cerita seperti itu. Nah, itu kira-kira pengaruhnya apa atau apa yang mempengaruhi kenapa jurusan kita dulu itu disebut jurusan elit gitu misalnya. Mungkin Ibu bisa cerita. Ya, mungkin bisa dikatakan elit itu gini. Jadi di satu sisi profesi desain interior atau desain Diruda ketika itu mahasiswanya sedikit memang berbeda dengan mahasiswa seni murni ataupun seni kriya yang lain. Kita lebih rapi mungkin ya dari dulu gitu ya Bu ya. Terus dan kita pernah loh ketika itu mahasiswanya tuh dari SMA Paspal tidak menerima yang dari SMA Sosial Budaya enggak. Sementara kalau seni murni kriya itu banyak juga menerima, hampir dari semua jurusan boleh diterima. Tapi ketika itu ada beberapa tahun yang kita tuh hanya menerima Paspal. IPA gitu sekarang IPA, ya. IPA. Oke. Kemudian di sisi lain kita itu juga ketika sekolah itu juga lebih disiplin ya, karena memang kebetulan kita terkait dengan dekat dengan arsitektur, di mana untuk arsitektur itu pelaksanaan proyek, pelaksanaan pekerjaan itu harus
terjadwal dengan Iya. baik. Oleh karena itu menjadi bisa dikatakan jurusan elit gitu Iya, dalam tanda dan cukup laris juga ketika itu Oke, di siap. tahun berapa ya, tahun saya tuh 70-an akhir kemudian sampai ke 80 karena mahasiswa kita yang bisa dikatakan yang terbanyak dari Oke. beberapa jurusan yang ada di ISI ketika Iya. itu. Oke, nah saya ingin menggali lagi tentang peran-peran ya. Jadi pernah saya mendengar cerita dari dosen-dosen, dari kakak kelas tentang desain interior ISI Jogja yang dulu bernama Diruda itu kan meskipun berada di Jogja ya, jauh dari Jakarta istilahnya beberapa jam dari Jakarta, tetapi peran kita sebagai sebuah program studi desain interior itu kan pernah suatu kali itu sering diminta tolong lah oleh pemerintah, oleh negara, oleh pusat untuk terlibat dalam proyek-proyek yang dalam tanda kutip proyek-proyek besar ya, proyek-proyek mercusuar yang menarik. Mungkin Ibu bisa cerita tentang proyek-proyek itu atau kenapa kita bisa diajak terlibat untuk menangani proyek-proyek pemerintah itu. Ya, itu mungkin tradisi mengerjakan pekerjaan pemerintah itu mungkin terbangun di satu sisi karena ketika itu pemerintahlah yang punya uang untuk membayar desainer ya. Desainer. Di samping itu juga ada kaitannya juga dengan para seniman asri yang sebetulnya juga banyak terlibat pada proyek-proyek mercusuar ya seperti Pak Edi, kemudian ya paling banyak mungkin Pak Edi ya dengan patung-patungnya yang sangat raksasa gitu, mempengaruhi desain kota sehingga kita juga di awal Orde Baru itu sudah mulai juga ikut mengerjakan proyek seperti misalnya furniture untuk gedung MPR, kemudian furniture gedung MPR ya. Taman mini, proyek taman mini, juga proyek bandara Cengkareng di awal itu juga ikut beberapa teman dari desain Diruda itu terlibat. Kemudian juga yang cukup banyak juga ada 10 kapal dari Pelni yang dikerjakan oleh tim dari ASRI ya. Dulu namanya PU ASRI, Badan Usaha ASRI, tapi sebetulnya itu adalah kelompok dari desain interior dan mungkin juga sebagian dari teman-teman yang bisa membantu memberikan desainnya pada proyek kapal tersebut. Jadi dari dulu formatnya gimana? Misalnya biasanya ada proyek dari pemerintah itu jatuh ke dosen, itu apakah juga melibatkan proses pendidikan, misalnya melibatkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek yang real, itu apakah seperti itu apa seperti apa? Itu melibatkan mahasiswa. Melibatkan mahasiswa ya, jadi ya. Mulai dari desain, bahkan kalau yang kapal dan saya yakin juga beberapa proyek yang lain itu sampai pada pembuatannya. Sampai pengawasan pembuatan ya. Itu di negara mana Bu itu untuk pembuatan kapal? Kalau kapal di Jerman. Di Jerman ya. Papenburg. Di Papenburg ya. Di Papenburg itu sampai mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan langsung di Jerman ya berarti ya. Ketika instalasi. Jadi ini menarik ya, menurut saya kan sekarang kan tema kementerian itu kan mahasiswa itu diminta terlibat ya dalam proyek-proyek real, sementara kita dari dulu ternyata sudah seperti itu. Nah, saya ingin masuk ke dunia pendidikan ini, apakah ada perubahan? Misalnya kan tadi dari dekorasi menjadi Diruda, ada desain interior, ada terlibat langsung di masyarakat, ada kurikulum kan berganti. Mungkin bisa Ibu cerita tentang apa sih yang bedanya? Dulu nih ada mata kuliah tertentu yang sekarang nggak ada, atau sekarang ada gara-gara apa? Mungkin Ibu bisa cerita tentang itu. Iya, mungkin ketika di awal-awal masih redik itu kita masih banyak mata kuliah kita yang spesifik terkait dengan ruang dan interior itu masih sedikit. Tapi kemudian ketika seni dekorasi itu sudah semakin banyak. Dan ketika kita menjadi ISI itu semakin jelas kurikulumnya. Semakin jelasnya itu seperti misalnya desain interior itu sudah ada desain interior 1 sampai 7 kalau enggak
7 ya. 1 sampai 7. Kemudian selain desain interior itu spesifik menangani ruang-ruang yang khusus seperti misalnya residensial, kemudian toko, kemudian kantor, kemudian ruang cultural space, kemudian juga ada beberapa mata kuliah yang memang terkait langsung dengan desain interior atau praktek profesi, yaitu kerja profesi. Dulu belum ada. Sebelumnya belum ada, tapi ketika kita masuk menjadi bagian dari ISI itu mulai ada. Selain kerja profesi juga metodologi desain itu juga sesuatu yang menjadi tanda bahwa kita sudah semakin menjadi pendidikan untuk mengarah pada profesi. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit Bu tentang saya pernah mendengar juga ini ada hal yang menarik, yaitu tes masuk ISI atau TA-nya interior ya, di prodi desain interior itu dulu sampai, kan sekarang kita cenderung ke rancangan ya, 3 dimensi, animasi, pakai mock up itu, sementara katanya itu pernah tesnya itu sampai 1:1 gitu Bu, jadi bikin satu ruangan atau menata satu ruangan, apakah seperti itu Bu? Untuk TA-nya ya, ya itu di sekitar 80-an itu kita harus bikin 1:1. Jadi selain furniture, kemudian kita membuat seperti ini ya, kita bikin satu set ruangan, apakah itu museum, apakah itu kantor, ataukah apa itu ruang-ruang yang lain. Tapi kita membuat satu ruangan dan bikin 1:1. Wah, saya gitu. masih mengalami itu. Masih mengalami, TA-nya masih gitu Bu ya? Wah, itu lihat tuh perjuangannya zaman dulu ya, beda ya. Tapi sekarang beda lagi ya. Sekarang bikin, kalau yang dulu suruh bikin animasi juga pusing ya Bu ya. Tapi ini satu yang menarik. Nah, berikutnya kan ini punya sejarah panjang ya, desain interior, dari mulai dekorasi, diruda, cerita-cerita kisah yang seru-seru lah ya. Tapi pernah nggak Bu, interior itu mengalami masa terpuruk gitu ya? Saya ingin menggali apakah pernah sih, kayak di seni rupa kan ada boom seni rupa, lukisan laku sekian miliar, terus lama-lama ada juga pas sepi nih, pelukis nggak ada yang beli gitu. Tapi di interior kan tadi ada boom ya, ikut terlibat proyek pemerintah dan sebagainya. Tapi ada nggak masa sulit kita itu kapan Bu? Ya, sebetulnya profesi desain interior yang menjadi bagian, mau tidak mau kan menjadi bagian dari dunia pendidikan kita ya. Lulusan akan pergi ke sana itu betul-betul mengalami tekanan yang sangat kuat itu ketika krisis moneter ya. Krisis moneter 1998 itu betul-betul menjadikan jurusan kita menjadi tadinya jurusan sangat favorit menjadi jurusan yang tidak ada peminatnya, sedikit sekali. Ya, pernah mengalami itu ya. Pernah mengalami itu yang masa yang sangat berat. Karena apa? Karena memang pekerjaan yang dituju oleh mahasiswa nggak ada. Pembangunannya macet gitu ya Bu ya. Tidak ada kelas menengah yang bisa membayarin kita atau desainer untuk berprofesi. Nah itu adalah masa-masa sulit. Tapi setelah itu, ekonomi Indonesia membaik, itu juga kemudian naik lagi dengan sangat signifikan. Gitu. Ya, jadi menarik ya. Jadi ini ada kisah bahagia, ada kisah haru, kisah sedih. Nah, sekarang nih Bu, kalau kita hubungkan dengan sedangkan saya tuh suka belajar sejarah itu bukan sekedar untuk tahu sejarahnya seperti apa, tapi untuk belajar dari masa lalu, belajar kita sampai lagi ke tempat itu, ke tempat yang baik, tapi juga jangan mengulang kita sampai terpuruk. Nah, kan di sini ada proses perkembangan terbaru. Menurut Ibu ke depan atau sekarang harusnya itu desain interior seperti apa? Iya, kalau sekarang itu perkembangan desain dan mungkin juga seni rupa yang lain itu sangat dipengaruhi 4 hal. Jadi entrepreneurship, kemudian ekonomi berbasis pengetahuan, dan kemudian ini berkaitan langsung dengan ekonomi kreatif. Dan yang selanjutnya adalah mobilitas pekerja ya. Jadi sekarang mobilitas
pekerja itu tidak hanya lulusan sini bekerja di Indonesia, tapi bisa bekerja di negara lain di ASEAN atau di negara Asia yang lain, bahkan mungkin ke Eropa dan ke Amerika. Sehingga harusnya pendidikan desain dan pendidikan, saya pikir pendidikan yang lain itu juga harus memungkinkan hal itu terjadi, sehingga mahasiswa setelah lulus sangat mungkin bekerja tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain. Nah, itu yang mungkin perlu kita perhatikan ke depan. Dan tentu saja teknologi sekarang sudah sangat maju, sangat mempengaruhi apapun kehidupan kita saat ini dan ke depan tentunya. Itu Oke. Kalau ini Bu, misalnya saya hubungkan lagi ya dengan ke depannya. Dulu kan interior atau isi itu terkenal dengan skill manual ya, skill yang luar biasa hebat. Nah, sekarang ke depan kan skill itu kan berubah ya, kebutuhan skill itu berubah. Nah, untuk mendukung yang tadi entrepreneur, apa kira-kira kita harus gimana nih Bu? Skill apa yang perlu kita pegang? Iya. Skillnya itu satu, kreativitas itu tetap. Kreativitas tetap ya, rohnya isi banget ya Bu ya. Itu tetap. Kemudian yang berikutnya mau tidak mau sekarang itu critical thinking juga perlu. Ya, berbasis pengetahuan tadi ya, critical thinking. Ya, itu harus kita punyai. Karena desainer itu memang harus dua itu. Kita tidak bisa hanya kreatif saja atau hanya critical thinking saja, tapi harus kombinasi dari dua hal yang sangat saling berkaitan ini. Ini seperti dua sisi mata uang ya, jadi tidak bisa meninggalkan salah satunya. Dan sekarang terkait dengan pandemi itu yang sangat penting, kemarin juga muncul di pembicaraan internasional adalah sebetulnya resilient dan adaptasi. Adaptasi ya, kemampuan adaptasi. Ya, kemampuan adaptasi dan resilient, daya tahan ya. Itu yang dengan pandemi ini kemudian menjadikan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita punyai atau dipunyai oleh mahasiswa. Oke. Ke depannya. Saya rasa menarik ya Bu ya. Jadi harapan Ibu nih tentang peran ya. Tadi kan peran ketika ada order dari negara, ada kaum menengah yang membayar kita kan, tapi kan keadaan bisa kembali terpuruk ya seperti krisis ekonomi. Kita belajar tentang tidak ada orderan lah istilahnya seperti itu sampai jumlah mahasiswa kita menurun. Nah, dengan pandemi seperti ini banyak pembangunan mungkin juga macet. Nah, kira-kira kan peran-peran tadi bisa nggak sih sebenarnya kita juga berperan di yang dalam tanda kutip tidak ada bayarannya, tetapi kita kan sebagai desainer kan sebagai problem solver bisa nggak sih kita turut berperan sebenarnya? Ini kesempatan nggak sih kalau kita kayak gini sedang nggak ada order ini? Jangan-jangan kita bisa memiliki peran yang lain di masyarakat. Kayaknya itu ya memang dibutuhkan tadi ya. Desainer itu perlu mempunyai inisiatif-inisiatif. Oke, inisiatif ya Bu. Lebih berinisiatif ya Bu ya. Berinisiatif, kemudian tadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Itu saja mungkin ya. Oke. Menarik Bu, perbincangannya masih banyak ini cerita-cerita di sini, tetapi saya rasa beberapa poin saya tangkap ya buat kami yang muda-muda bisa belajar dari sejarah yang dulu. Semoga ke depan desain interior, prodi desain interior terutama ASRI memiliki perkembangan yang baik, bisa lebih berperan di masyarakat. Saya rasa terima kasih Bu waktunya. Semoga isi semakin maju, ASRI semakin maju. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke.